Halo Sobat Mancing Mania, saya Denny Nakdalung. Oke, hari ini saya mau bikin konten service reel aja. Saya ada sih beberapa reel baru. Itu ada Daiwa Saltes MK, kemudian Jigging Master Superstar Plus yang ukuran kecil. Kemudian ada juga beberapa reel baru yang belum sempat saya unboxing. Tapi kali ini supaya ada sedikit beda, jadi saya akan service reel aja. Ini ada Ultra Power HPX punyanya, ini punya teman saya nih. Punyanya Mas Senglan Yantabar. Oke, kalau teman-teman sering nonton vlognya Beli Kadek Wawan Wijaya, itu sering yang temannya diajak mancing, itu namanya Mas Senglan. Mas Senglan, ini service reel di saya, kayaknya tadi baru dibawa ke DND, disuruh servis, tapi tadi saya malah tinggal mancing gitu. Jadi pas yang punya reelnya ke DND, saya pas nggak ada, dan masih peceklik strike sih, masih susah strike. Tadi boncos, tadi cuma dapat gurita aja. Terus tadi saya pakai ini sih, pakai dua produk dari Daido. Ini ada yang Daimos SW sama Quincy, cuman sayang sekali. Padahal cuaca bagus, arus air laut bagus, tapi rezekinya belum bagus. Oke, jadi pulang mancing, saya sempat cek-cek servisan di DND. Kebetulan ini ada beberapa yang harus saya selesaikan, jadi saya akan servis reel ini, Ultra Power HPX. Kalau HPX ini dibandingkan dengan Ultra Power yang seri sebelumnya, yang Ultra Power biasa tanpa kode HPX, itu nggak ada bedanya selain di warna dengan ini aja, pegangan handle-nya. Jadi ini aja yang beda, nggak ada perubahan sih. Cuman kalau di seri kelas UL, Ultra Power HPX ini yang paling saya rekomendasi untuk UL ya, dari ringannya, dari kekuatannya, dari stabilnya, kemudian dari balance rotor dan segala macam. Ini kemudian ada Okuma Ceymar HD, kemudian diikuti oleh brand-brand lainnya. Oke. Dan hari ini seperti biasa, saya akan servis secara keseluruhan, tapi di dalam service reel itu sebenarnya ada level ataupun kategori servis yang bisa Anda lakukan. Servis itu nggak melulu harus dibongkar secara keseluruhan. Ketika Anda habis mancing, Anda mencucinya, kemudian membersihkannya, itu adalah bagian daripada servis ataupun istilahnya maintenance, ngerawat reel itu sendiri. Seperti itu. Tapi dalam kurun dan kala waktu tertentu, itu memang perlu dilakukan servis keseluruhan. Dan servis itu bisa dilakukan sendiri atau bisa Anda bawa ke tempat servis yang memang sudah profesional, dalam artian memang sudah pro di bidangnya, bukan coba-coba seperti itu. Seperti di DND contohnya, bisa dibilang DND sudah ahli di bidangnya, terutama di bidang reel dan service reel, seperti itu. Oke, pertama yang penting Anda cek itu adalah sehabis mancing atau setelah dilakukan pencucian, ya tentu saja pengecekan line roller. Pengecekan line roller itu penting dilakukan untuk memastikan dia berputar atau enggak. Karena ini tempat jalur tali, jadi dia harus berputar. Nah, kalau dia sudah berputar, dicek juga kondisinya, apakah dia putarannya itu terasa kasar atau enggak. Kadang-kadang muncul pertanyaan tuh, ketika diputar biasa dia tidak bersuara, ketika ada beban, ada umpan dia bersuara. Nah, itu salah satunya adalah bearing line rollernya yang berisik atau bersuara. Anda bisa ngeceknya pakai karet gini. Kayak karet ini juga bisa, giniin aja. Nah, berputar apa enggak? Kalau berputar dan tidak bersuara berarti dia normal. Seperti itu. Kemudian untuk melakukan servis itu terserah Anda. Anda mau melakukan servis secara ringan dengan pengecekan drag washernya saja misalnya. Seperti itu. Nah, cukup di bagian segini saja. Kemudian dibuka sedikit line rollernya, seperti ini. Kemudian dilakukan regrease. Nah, ini kan bersih nih.
Nah, bisa ditambahkan regrease misalnya, colekin grease dikit, habis itu dipasang kembali seperti itu. Itu adalah salah satu contoh maintenance ringan. Tapi kalau maintenance secara keseluruhan, sediakan seperti biasa, baki seperti ini, kemudian grease untuk reel. Contohnya seperti ini, grease untuk standar reel. Ini dari Ryobi juga, jadi ya biar afdol lah dikit. Mengenai untuk grease reel sendiri sebenarnya tidak ada patokan khusus sih. Dalam artian grease standar reel itu bisa merek apa saja. Bahkan grease di luar standar reel sekalipun itu tidak masalah selama grease-nya itu water resistant dia. Kemudian hal penting yang perlu dipastikan adalah tingkat kekentalan grease, karena tingkat kekentalan grease itu akan sangat mempengaruhi daripada nanti hasil putaran daripada reelnya seperti itu. Kalau reel ringan-ringan seperti ini, kelas ultralight ya, pakai grease yang lembut aja, jangan pakai grease yang kental-kental seperti itu. Oke, jadi untuk servis pun biasanya kalau untuk pemula itu biasakan berurutan ya. Kalau ini saya kan sudah sangat hafal dan terbiasa sekali dengan susunan daripada reelnya ini. Jadi mau saya acak-acak pun nggak masalah. Tapi kalau untuk yang baru-baru nyervisnya, saya sarankan dilakukan secara berurutan dia, supaya nggak bingung nanti. Seperti itu. Oke, bisa kita buka-bukain semua. Kalau ini masuk ke kategori servis total ya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian seperti biasa kita bukain semua. Nah, yang penting adalah bagian ini. Biasanya bagian ini tuh jarang sih dia apa namanya, kayak kotor sekali ataupun terciptanya kristal garam mengendap, itu jarang, karena di bagian rotor ini dia muter ya, sehingga biasanya kering seperti itu. Jadi jarang sih saya menemukan di reel apapun, kecuali memang airnya mengendap, dia tidak bisa kering. Bisa jadi di sininya mengendap ya, tapi kalau reel-reel yang sering dipakai diputar itu jarang ada kotoran di sini. Seperti itu. Tapi karena ini deep cleaning ya bisa kita buka secara keseluruhan seperti itu.
Ya, seperti ini dia. Jadi kalau dari sisi review, Ryobi Ultra Power HPX ini bisa dibilang tidak ada perubahan sama sekali, selain memang dari permainan segi warna dan sedikit perubahan sih di pemegang knob handle-nya seperti itu. Kemudian setelah dibongkarin bisa dibersihkan. Tapi saran saya bukan seperti ini diacak-acak. Jadi nanti bongkarnya diurutkan ya. Diurutkan, kemudian drag washernya pokoknya dilakukan secara berurutan supaya tidak bingung pada saat pemasangan seperti itu. Kalau ini kondisi realnya masih bisa dibilang kondisinya bersih ya, rapi. Mungkin yang punya rajin dalam artian habis mancing dicuci, kemudian dibersihkan seperti itu. Jadi tidak ada kotoran yang signifikan seperti itu. Oke, tapi tetap dalam periodik tertentu, dalam jangka waktu sekian lama, atau apabila Anda sudah merasa ada sedikit aneh di reelnya, itu biasanya pemakainya pasti tahu kok. Sedikit terasa berat atau sedikit bersuara, nah di sana sudah bisa dilakukan yang namanya pengecekan untuk memastikan kondisi komponen keseluruhan itu dalam kondisi baik-baik saja. Contoh di bearing line roller misalnya, jadi ya kita cek ini seperti ini. Nah, ini masih halus, jadi cukup kita rigris ulang aja nanti seperti itu. Kemudian yang penting ini clutch one way-nya atau bearing one way. Ini penting kita cek karena di sini tidak boleh karatan ya. Karena kalau karatan maka nanti on off bearingnya ini akan terganggu dia. Ini pakai umpan mancing bagus nih, laron. Seperti itu dia. Jadi memang perlu dilakukan pengecekan dalam benda apapun. Servis itu tetap perlu, apalagi ini dipakai di laut loh ya. Jadi memang tetap perlu dilakukan yang namanya servis. Jangankan reel, motor, mobil, segala macam itu tetap perlu diservis dalam periode waktu tertentu seperti itu. Oke. Jadi jangan lupa untuk melakukan servis pada reel Anda supaya performanya tetap bagus dia.
Oke Sobat Mancing Mania, jadi secara keseluruhan Ryobi Ultra Power masih menjadi salah satu reel yang paling saya rekomendasi, terutama untuk saltwater sih. Karena saya pengalaman pakai Ryobi Ultra Power juga lama sebelum saya sempat pakai Stradic juga. Dulu pakai Ryobi Ultra Power ini, tapi bukan yang HPX, yang biasa. Itu powernya memang besar, dapat ikan 2 kilo seperti itu, 1 kilo itu enteng banget, dalam artian santai-santai aja dia. Pernah saya pakai mancing di kolam predator juga, itu kayaknya kena retel berapa ya, 20 kilo atau berapa, itu nggak apa-apa selama memang fungsi dari kekuatan dragnya ini ya sesuai. Kalau over capacity ya dia harus tertarik keluar. Jadi memang seperti itulah standar reel, dalam artian yang begitu nanti membuat reel menjadi lebih awet. Beda dengan reel yang drag washernya tersendat-sendat, gampang mati, drag mati, diputar sedikit mati. Nah di sana biasanya malah nanti riskan ya, menyebabkan permasalahan dalam sistem rotasi reel pada keseluruhan. Karena di dalam sebuah reel itu terhubung semua dia, antara spool terhubung dengan main shaft, kemudian main shaft ini dipegang di pinion gear, terhubung dengan rotor terhubung dengan gear. Jadi mekanismenya itu jadi satu semua dia, seperti itu. Jadi reel yang standar yang balance adalah ketika dia sudah over capacity dia akan keluar tarikannya. Jadi banyak juga yang salah menurut saya, dalam artian pengennya drag mati aja, padahal sebenarnya di dalam mancing itu kita nggak selalu perlu yang namanya drag mati. Contoh lah seperti ini nih, ini diklaim dragnya berapa dibilang nih, 9 kilo. Kita nggak mungkin pakai 9 kilo keseluruhan. Kalau kita drag mati sampai 9 kilo misalnya, tiba-tiba ditarik sama ikan, ya nanti akan menyebabkan resiko di sininya. Karena reel yang bagus adalah semaksimal apapun, sefull apapun dragnya, ketika nanti suatu kejadian ditarik sama ikan, dia harus tetap bisa muter dan bisa keluar seperti itu. Itu kuncinya. Nah, kalau di situ sudah balance, maka dia akan melindungi komponen reel secara keseluruhan. Jadi jangan biasakan cari drag mati. Terutama kemarin ada juga teman-teman yang tanya ke saya, reel star drag kok dragnya sudah dikencengin maksimal, spoolnya masih jalan. Ya memang mekanismenya harus seperti itu. Harus balance dia, ketika over capacity dia harus keluar dragnya seperti itu. Nah, kembali lagi ke Ryobi-nya ini. Nah, Ryobi tuh seperti itu, dia sangat balance sekali, terutama di bagian ininya, di bagian dragnya. Kemudian diimbangin oleh balance rotor dan bodi keseluruhan daripada reelnya, sehingga itu yang menyebabkan reelnya menjadi sangat balance sekali. Coba deh beli dan pakai, mungkin pakai 6 bulan 1 tahun di sana, nanti Anda bisa merasakan. Karena saya pernah dulu sih pakai Ryobi Ultra Power ini, dan dari sisi harga pun ya nggak terlalu mahal sih, di 700-an kayaknya, 700-800 ribu. Dengan komponen seperti ini, si Ultra Power ini menjadi salah satu reel pabrikan yang paling rekomendasi, bersaing dengan itu Ceymar HD sama Sedona yang FI kalau nggak salah dari Shimano. Seperti itu dia. Oke, tetap mengingatkan bahwa pentingnya service reel, sambil sedikit informasi tentang si Ryobi Ultra Power HPX ini, bahwa tidak ada perubahan. Jadi perubahannya hanya pada warna dan ininya saja. Jadi mau Ultra Power mau yang HPX itu sama-sama rekomendasi dia. Oke, saya Deddy Nakdalung.
Selalu 2 jempol untuk Anda semua. Mancing mania, mantap.